dan segera kejar di sisa-sisa hari terakhir 10 terakhir Ramadan. Kalau tidak, kau tidak akan dapat apa-apa. Taruhlah, Anda mikir selama 20 hari udah top. Memang semua ibadah memang dasarnya harus 3 itu sih tadi memang ya. Jadi kita ngerasa kurang terus akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Zayan Talk, Learn, Talk, and CR di periode atau musim Ramadan tahun ini. Insya Allah buat para Zayaners di luar sana dan para Thalibul Ilm, kita mau membahas tuntas permasalahan-permasalahan atau amalan-amalan yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan ini khususnya. Dan gak lupa selalu sama tandem saya yang setia, semoga gak bosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bro? Riki, alhamdulillah sehat. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Puasa aman ya? Insya Allah aman, insya Allah aman. Cuman kita nggak bisa ngukur kan. Wah, ini bentar lagi udah yang 20. ngukur, Iya, bentar lagi 20 nih bentar lagi. miliknya Allah mengukurnya kan. Masya Allah. Nah, ini ngomong-ngomong 20 hari. Ini jadi kayak perusahaan aja bro. Kalau perusahaan itu kan biasanya mau ada tutup buku ya. Iya. Misalnya dia ada tutup buku atau untuk melakukan RUPS gitu kan, untuk pembagian dividen kalau ada untungnya. Iya. Nah itu biasanya kan perusahaan tuh melakukan analisa atau introspeksi terhadap badan usahanya ya. Ada review lah ya. Ada review lah. Mungkin nih kita juga di bulan Ramadan ini Bro Riki harus mereview kan yang Nah itu benar. 20 hari ke belakang ini apa yang udah kita lakuin, terus 10 hari ini nih apa nih yang bisa kita lakukan. Iya benar. Gimana? Karena nggak tahu juga nih kita nih 20 hari nih menang banyak apa kalah banyak nih kita nggak tahu nih kan. Betul. Jadi mungkin caranya untuk mensiasati review lah, atau introspeksi gimana nih mungkin kita bisa diskus sama Ustadz secara baik mungkin ya, yang sesuai yang disyariatkan gitu kan. Jangan perasaan udah aman deh. Iya. Perasaan gua udah menang banyak, perasaan amalan gitu kan. Cuma kan bocor halus kan kita nggak tahu ya kan. Khas banget ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Agus Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati antum, Amin. keluarga antum, Amin. dan semua umat muslimin Amin. yang menyaksikan Zayan Talk. Amin. Jadi begini nih Ustadz, kita mau coba mereview nih Ustadz 20 hari yang sudah berjalan ini seperti apa. Tadi anak istilahkan seperti perusahaan gitu loh, Tad. Gimana menurut Ustadz Tafadol? Baik. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ya bagus ya, kita udah mau masuk 10 hari terakhir ya. 10 hari terakhir. Insyaallah. Ya bagus sih kita introspeksi memang. Apakah 20 hari kemarin tuh bagus apa enggak? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hasr ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kita disuruh bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ya. Kemudian wattaqallaha innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Maha mengetahui apa yang antum kerjain. Ayat ini kata Ibnu Katsir, ya Ibnu Katsir mengatakan, hisablah diri kalian sebelum dihisab. Hisablah diri kalian sebelum dihisab. Hisab itu apa sih? Hitung-hitung ya. Hitung-hitung ya. Perhatikanlah apa yang sudah kalian simpan dari amal saleh untuk hari kebangkitan serta yang dipaparkan kepada Rabb kalian. Jadi surat Al-Hasr ayat 18 ini kita disuruh ngapain? Suruh memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Ya, maksudnya apa? Disuruh hisab, ngitung.
apa yang sudah kalian perbuat dari amal soleh. Makanya kembali tadi 10 hari terakhir sudah berlalu, 20 hari terakhir pun 20 hari ini udah berlalu juga. Insya Allah kita masuk ke hari 21 atau 10 hari terakhir. Nah, kira-kira apa yang sudah kita perbuat? Nah, kita harus introspeksi tuh, menang banyak atau kalah banyak. Iya. Nah, makanya kalau kita nggak introspeksi, maka bisa saja kita merasa aman padahal bocor halus. Makanya kata Syekh Allamah Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan, hendaklah kita semuanya mengintrospeksi diri kita pada 10 hari pertama bulan Ramadan yang telah berlalu, ya, atau kalau sekarang udah berapa? 20 hari? 20 hari. Ya. Bagaimana kita menghabiskannya? Bagaimana kita menghabiskannya? Pertama, sholat kita gimana? 20 hari kemarin tuh ente gimana? Udah tepat waktu belum? Itu nggak apa-apa gitu Tat, nggak jadi ria nggak Tat maksudnya? Iya kan nanya gue. Oh. Jangan jadi alasan padahal gak tepat waktu ya. Maksudnya nggak mau jawab tadinya. Ya kira-kira ente Rocky gimana puasanya? Ya. Kemudian baca Qur'annya, Ricky gimana? Kemudian tarawehnya bolong-bolong apa enggak? Kemudian ya hal-hal yang diwajibkan lah ya. Betul. Yang diwajibkan, apalagi? Sedekah. Sedekahnya gimana? Apalagi? Silaturahim. Iya, silaturahmi. Ya pokoknya kata beliau, kata Syekh Fauzan, hendaklah kita semuanya mengintrospeksi diri kita pada 10 hari pertama atau 20 hari pertama bulan Ramadan yang telah berlalu. Bagaimana kita menghabiskannya? Ya penting kita ngaca gitu loh sebelum kita masuk 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian kata beliau, apakah kita memakainya untuk mentaati Allah Azza wa Jalla dan kita mengambil faedah darinya? 20 hari kemarin tuh kita habisin buat taat sama Allah atau sebaliknya? Kita habiskan dan mengambil faedah hikmah darinya atau tidak? Kemudian kata beliau juga, barang siapa yang telah berbuat baik pada 10 hari pertama dan menjaganya, ya 10 hari pertama bagus, 10 hari kedua juga bagus dan menjaganya, maka hendaklah ia mempersiapkan bekal dan menyempurnakan amalan untuk sisa bulannya. Jadi yang udah bagus nih 20 hari pertama, ya bagus kan kemarin? Insyaallah. Ada siap-siap deh tuh, siap-siap 10 hari terakhirnya sempurnain deh. Kalau memang udah bagus, maka 10 hari terakhir ya 21, 22 sampai 30 itu kesempurnaan buat yang sudah bagus. Adapun ini sebaliknya nih, ya adapun yang meremehkannya, yang meremehkan 10 hari yang telah lalu, meremehkan 20 hari yang telah berlalu, bermalas-malasan, maka hendaklah ia bertobat dan menyusul. Hendaklah bertobat. Jadi kemarin, aduh 20 hari kayaknya Ramadan gitu-gitu aja, nggak ada perubahan, ya nyantai-nyantai aja. Maka hendaklah dia segera bertobat karena dia menyia-nyiakan kesempatan dan segera menyusul. Menyusul apain? Memperbanyak amal pada waktu yang tersisa dari bulan ini. Berarti sisa 10 hari lagi. Jadi tobat, segera deh menyusul di sisa hari 10 hari yang terakhir ini. Sebelum, kata beliau, terluput semuanya dalam keadaan ia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, tinggal penyesalan itu ya. Iya. Udah kudu sprint tuh di 10 hari terakhir. Berarti kudu apa ya namanya ya? Kudu yang nggak punya jalan lain. Iya. Ya, jadi kesimpulannya kata Syekh Fauzan yang memang udah bener bagus ya kayak ente mau ya. Udah bener udah bagus puasanya. Ya udah 10 hari terakhir tinggal menyempurnakan. Jangan sampai udah 20 bagus letoy. begitu 10 hari terakhir
ternyata nggak semangat. Nah ini jangan sampai kita tersesat di akhir perjalanan. Kan gini loh, kata Ibnu Qayyim ya, agban nas man dhalla fi akhir safarihi wa qad qarabal manzil. Apa maksudnya? Manusia yang bodoh adalah yang tersesat di akhir perjalanan padahal rumahnya telah tampak dari kejauhan. Wih, ajib. Bahasanya keren banget ya. Keren tuh. Dikit lagi Iya. ya. Keren tuh. Dia kan, kita kan musafir kan? Iya. Musafir ya di dunia ini. Ya, udah mau nyampe rumah, udah kelihatan surga depan, udah kelihatan tempat kembali kita. Ternyata di akhir perjalanan malah belok, tersesat. Nauzubillah. 10 bagus, 20 puasa bagus, pas 21, 22, 23 tergoda dengan dunia. Akhirnya tersesat di akhir perjalanan. Nauzubillah. Ustadz, there is a thin layer, Ustadz. Obviously, ada batasan kan, Ustadz. Kita kan menilai atau tadi mengintrospeksi diri sendiri kan itu bisa subjektif, bisa objektif, Ustadz. Taruhlah, Anda mikir, selama 20 hari udah top. Sholat udah top. Udah aman lah ya. Baca Quran, sedekah, kan begitu. Kita mikirnya, udah top lah. Itu bisa, maksudnya tadi ya, Ibnu Qayyim itu bisa Terjebak juga. Terjebak. Ada, santai lah, tenang aja lah. Makanya kita walaupun udah beramal kayak apa ya tetap harus merasa kurang. Ya, harus merasa ya Allah ini belum apa-apa. Nabi Muhammad SAW yang sudah diampuni dosanya saja rajin istighfar kan sehari 100 kali. Ya, padahal beliau nggak punya dosa. Jadi jangan sampai kita merasa sudah lebih, ya sudah lebih. Jadi gini loh, patokannya pasti ilmu ya. Ketika sudah punya ilmu kita akan jujur. Oh kayaknya sholat masih jauh dari sempurna. Kemudian juga puasa juga levelnya bukan level Ultimate. 2 atau 3, masih level 1 aja, nahan nafsu doang ya. Nahan lapar dan haus saja. Jadi kembali lagi bahwa buat para Zainus semuanya, siapa yang hari 10 ke 20 ternyata sudah bagus, ya sudah bagus, tapi nggak boleh sombong ya bro ya, nggak boleh sombong. Maka hari ke 21 sampai ke 30 sempurnakan. Jangan sampai tersesat di akhir perjalanan. Hati-hati sombong, merasa amal sudah banyak, akhirnya justru di akhir Ramadan dia malah lalai. Kemudian yang masih jauh dari sempurna, masih banyak maksiatnya, masih banyak kurangnya, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera kejar di sisa-sisa hari terakhir, 10 terakhir Ramadan. Kalau tidak, kau tidak akan dapat apa-apa. Rugi itu. Ya. Makanya kejarlah yang terlewat itu dengan Lailatul Qadar. Kejar tuh yang terlewat tuh. Wah, hancur kemarin. Masih ada 10, ada Lailatul Qadar. Dah tuh. Kerahkan semua tenaga untuk menggapai 10 hari terakhir. Karena Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Fihi Lailatul Qadri khair min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurib." Nah, ini ngeri nih. Di bulan Ramadan ini terdapat Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan dari memperoleh kebaikan di dalamnya, maka dia akan luput dari seluruh kebaikan. Disebutkan oleh Ahmad. Jadi siapa yang diharamkan memperoleh kebaikan di malam Lailatul Qadar, maka dia akan luput dari seluruh kebaikan. Kok jadi paketan ya? Ya makanya benar-benar ya 10 hari ini harus kejar setoran. Ya, taubat semuanya ya. Kita lakukan deh, do everything with extra untuk menggapai 10 hari terakhir. Masya Allah. Persiapannya apa bro? Ya niat. Ilmu. Terus apa lagi? Ya tentu yang penting itu tadi kesungguhan ya. Ya ingat mati, ingat banyak dosa, ya ingat pahala yang berlimpah. Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah, wahai yang telah sia-sia berlalu umurnya tanpa mendapatkan sesuatu apapun, kejarlah apa yang terlewat dari
Kejarlah apa yang terlewat dalam Lailatul Qadar. Jadi yang merasa kemarin tuh umurnya sia-sia, 20 hari kemarin nggak mendapatkan apapun, kejarlah apa yang terlewat dalam Lailatul Qadar. Karena sesungguhnya kata Ibnu Rajab, pahalanya, maksudnya Lailatul Qadar itu dihitung sepanjang umur. Insya Allah. Iyalah kan 83 tahun ya. Tuh. Makanya ajib banget nih Lailatul Qadar nih. Harus dikejar ini. Kenapa dikejar? Ya karena untuk menutupi segala kekurangan kemarin. Dan kenapa dikejar? Untuk menyempurnakan 20 pertama kemarin, disempurnakan di 10 hari terakhir dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Malah kata Ibnu Qayyim nih, Ibnu Qayyim bilang begini, jika seandainya Lailatul Qadar itu harus dicari sepanjang tahun. Setahun ada berapa, Bro? 365 hari. Seandainya Lailatul Qadar itu harus dicari sepanjang tahun, di 365 hari, maka niscaya aku akan menghidupkan seluruh malam dalam 1 tahun sehingga aku mendapatkannya. Jadi orang-orang dulu tuh ya, andai Lailatul Qadar tuh nggak dikasih tahu tuh, pokoknya dalam 1 tahun 365 hari ada Lailatul Qadar. Dihidupkan tuh 365. Dihidupin tuh sama orang-orang dulu 365 hari tuh. Masya Allah. Lalu bagaimana pendapatmu apabila Lailatul Qadar terjadi hanya pada 10 hari saja? 365 aja dikejar sama mereka tuh. Kejar tiap hari ibadah. Apalagi sekarang, yang 10 hari. Cuma 10 hari doang Allah kasih kita kesempatan 10 hari. Malah 10 hari masih dikhususkan yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Nggak dapat juga, Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Jadi kalau orang-orang dulu ya hidup zaman sekarang ajib tuh, ibadah mulu. Nah, kita kalau 365 hari disuruh ngejar Lailatul Qadar kagak sanggup tuh. Nah ini sekarang ada 10 hari, dikhususin jadi 5 hari yang ganjil. Betul. Kenapa nggak bisa, Bro? Itu pengusaha aja susah, Ustaz. Apalagi karyawan kan. Kalau karyawan dia bilang, jangan ganggu ana ya, 10 hari kan susah. Masya Allah. Ini penting buat semuanya ya, untuk ayo kejar target. Ya, yang udah bagus Ramadannya 20 hari kemarin, nah sempurnain deh tuh. Hati-hati, sombong. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, yang hancur amburadul, ya, yang kemarin-kemarin masih baca Qurannya belum mulai, ya, yang masih qiyamul lailnya ya bolong-bolong, maka kesempatan untuk menambal semuanya di malam Lailatul Qadar. Ada perkataan Ibnu Munzir tentang menghidupkan Lailatul Qadar ya. Kata beliau gini, sesungguhnya sangat diharapkan dengan sebab itu, maksudnya dengan sebab menghidupkan malam Lailatul Qadar, akan diampuni dosa-dosa baik yang itu besar maupun dosa kecil. Insyaallah ya, mudah-mudahan ya dapat Lailatul Qadar. Amin. Allah hapuskan dosa-dosa kita baik yang besar ataupun ya kecil. Insyaallah. Jadi bicara ini ya, Tat, ya, bicara hope ya, Tat, harapan. Harapan. 10 hari itu sepertinya Ustadz menggambarkan kepada Zioners di sana mengenai harapan ya, Tat. Itu mungkin yang sudah dijelaskan di podcast sebelumnya, Bro, mengenai ibadah, doa, cinta, harapan, dan takut itu. Tapi salah satunya harapan ya, Ustadz ya. Memang semua ibadah memang dasarnya harus 3 itu sih, Tat, memang ya. Jadi kita ngerasa kurang terus akhirnya. Insyaallah. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustadz. Ini bahasan kali ini dahsyat ya, Bro. Iya. Dahsyat loh. Minimal menyadarkan. Tadi Ustadz ngomong juga udah mulai nge-review tuh Ani. Iya, bolong banyak bener deh kayaknya. Jadi nggak fokus kan? Iya, maksudnya mundur lagi kan, flashback. Pelan-pelan review. Ini yang cuma sekilas, banyak banget. Gimana kalau dibikin checklist, Bro? Kita bikin podcast tadi jadi jadi multitasking karena Ustadz bicara gitu. Kita langsung mikirin, aduh 20 hari ngapain? Aduh. Mana ada tadi ada hadis tadi yang kalau diharamkan mendapatkan ngeri banget ya. Itu paketan ya semuanya. Ngeri ya. banget, Bro. Sekali lagi jazakallah khair, Ustaz. Insyaallah. Insyaallah. Ya, innamal a'mal bil khawatim. Amal itu bagaimana? Akhirnya. Masyaallah. Mudah-mudahan akhir ini bagus semuanya insyaallah. Amin, insyaallah. Ya, alhamdulillah. Oke, Zainer, kita sudah tiba di akhir bahasan. Masya Allah, bahasan kali ini cukup dalam,
cukup namparin kita berdua, nggak tahu antum-antum di semua. Tapi insya Allah ini jadi satu motivasi kita buat makin bersungguh-sungguh, makin diniatkan untuk nutup semua kemarin yang lobang atau makin menyempurnakan amalan-amalan yang kalau memang sudah baik gitu ya mesti. Insya Allah. Ya mungkin sampai di sini kita tutup dengan kafarul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.